general secretary Wapres kan? Oke, ya. Jadi teman-teman, Bang Tabaradi ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Dr. Tabaradi. Sudah saya sebutkan semua ya, Ketua DPD. Nah, saya sebutkan yang selama ini ngebantu saya. Waketum Bang Yusuf Sahid, diri Bang Yusuf Sahid. Beliau incumbent PKB. Ya, udah jadi anggota dewan dia. Besok nyalek harus didukung, harus jadi lagi. Kemudian Bang Maas Dewan STMM yang tadi repot. Assalamualaikum. Bang Maah nggak nyalek ya? Saya nyalong aja. Karena 2019 perasaan saya Bang Maah ini nyalek, sekarang mungkin nggak. Dia ingin seperti saya, independen ya. Kemudian Bang Alfian Rifai. Tepuk tangan Bang Alfian. Bantu ya Bang Alfian ya. Beliau pengusaha yang memang juga waketum bidang ekonomi kita agak sedang nggak bisa aktif full, jadi kita gantikan dengan Bang Alfian. SK-nya udah rapi Bang Alfian. Insyaallah. Kemudian Ustadz Sirajuddin Arusi, Dr. Sirajuddin Arusi, waketum saya. Saya baru lihat Bang Sirat baru datang ya. Oh dari tadi. Beliau caleg dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi. Kita doakan jadi. Waketum S3, dosen, ya kalau Kota Bekasi harus jadi lah Bang, ya harus jadi. Kemudian kepada seluruh ketua-ketua DPC se-Jabodetabek, tepuk tangan bakal kalian semua. Banom, ada Jawara Forkabi, ada wanita Forkabi dipimpin sama ini, nih, ayo. Pada berdiri wanita Forkabi ini biar dilihat semua. Ayo berdiri. Nah ini wanita Forkabi kita ya. Jadi ini yang membantu saya selama ini. Kemudian ada Banom, Badan Penanggulangan Bencana Forkabi, Bang Said Samsul. Ya, alhamdulillah semua hadir. Oke, saya akan masuk ke materi sambutan saya pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah full. Jadi kalau dalam raker itu ada dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga di Forkabi. Bang Marlah, dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Forkabi, peserta itu adalah MPT, BPHDPP, dan Kadep, ketua departemen. Cukup gitu raker. Nah, kenapa ada ketua DPC? Bisa masuk kategori undangan dan itu kita perlukan. Karena ini tahun politik, saya nggak kepingin ketika kita memutuskan siapa calon-calon dari lintas partai tadi, yang ada 18 partai, kita semua nggak tahu. Atau kita merem. Misal contoh, ada caleg Hanura ini, ya, Bang Agus. Beliau adalah ketua DPC Hanura Jakarta Pusat, kader dari dulu, makanya rambutnya putih. Kebenaran capresnya juga rambutnya putih ya. Nah, saya nggak mau anak Forkabi memalingkan muka ke orang lain, karena dia sudah betungsek di Forkabi selama ini. Tahu nggak betungsek? Berbuat maksimal, mencurahkan energinya membesarkan Forkabi. Wajib kita pilih. Ada Bang Marwan yang selama ini di Bogor dominan membangun Forkabi, wajib kita pilih. Makanya dalam kesempatan yang baik ini, seluruh DPC saya undang agar tahu mana yang wajib dipilih oleh Forkabi di dapilnya. Dan saya tegaskan, Forkabi tidak milik satu partai politik. Tepuk tangan dong. Walaupun kita tahu Bang Nara ini elit partai politik, saya juga, tapi saya tidak mau Forkabi, karena Forkabi lebih besar dari segalanya. Kemudian dalam raker ini kita curahkan semua pemikiran kita. Nanti
Wakatum akan membicarakan Wakatum bidang antar lembaga, Wakatum bidang ekonomi akan bicara tentang program ke depan. Karena ini tahun politik, nanti kita juga akan buat panel. Panitia, Kominfo sudah datang? Coba ditelepon. Jadi nanti panelnya Kominfo, KPU, Bawaslu, Polda Metro Jaya, dan Kesbangpol. Nah, pematerinya sudah hadir. Selamat datang Wadir Intel Polda Metro Jaya, ya, yang sudah hadir nanti akan mengisi materi ini. Tentunya dengan kapasitas masing-masing. Cuma saya minta untuk Kominfo, dia memberikan paparan tentang berita-berita yang memang sampah atau hoax. Saya lihat akhir-akhir ini hampir semua grup WA Forkabi saya ada. Karena kita berpihak sama pasangan ini dan ini merugikan pasangan yang satu, berita-berita sampah kita share. Buat apa kita berorganisasi yang sudah sekian lama kalau kita tidak memahami fungsi kita sebagai seorang kader Forkabi? Forkabi ini harus rahmatan lil alamin. Forkabi ini harus bermakna untuk bangsa ini. Forkabi ini harus bisa mengangkat harkat martabat kaum Betawi. Kalau kita tahu ini berita hoax, apalagi berita ini berita yang hanya disisip-sisipkan, kemudian kita share. Saya pikir bukan kader Forkabi yang seperti itu. Kalau kader Forkabi harus cerdas melihat berita-berita yang memang berita-berita yang pantas untuk di-share ulang. Makanya saya minta Kominfo hadir. Sudah hadir Kominfo? Sudah ya? Oke, makasih sudah hadir. Nanti tolong berikan. Termasuk undang-undang IT tentang pasal-pasalnya kalau kita nyebar berita hoax. Kenapa saya konsen di sini? Semua orang kita ini bisa jadi apapun juga ketika menyebar berita. Malah kadang-kadang seorang yang nyebar berita seolah-olah dia lebih pintar dari kiai gitu, seolah-olah dia pintar dari dokter gitu. Kadang-kadang saya melihat media sosial ini juga sangat kebablasan gitu. Nah kemudian nanti kita akan menyematkan rompi caleg dari Forkabi. Tepuk tangan ini momentum kita. Dari 18 partai. Saya tegaskan, dari 18 partai. Karena kita ingin seluruh kader Forkabi yang lintas partai, kita akomodir kepentingan politiknya di Forkabi, bukan hanya untuk satu partai. Karena sebelah sono saya lihat dinamika di internal kita hanya untuk gedein dia gitu. Tidak begitu kalau di Forkabi kita. Semua harus punya porsi yang sama sebagai kader Forkabi untuk disosialisasikan sebagai kader dari lintas partai. Jadi kalau dari partai-partai itu sudah di Forkabi, tentunya kalau jadi jangan lupa mau Forkabi ya. Kalau sekarang nggak usah. Kalau saya nggak usah, kita bikin acara nggak minta uang sama mereka. Ada yang saya mintakan uang? Ingin saya sosialisasikan? Enggak kan? Ada nggak caleg yang saya mintakan uang yang hadir hari ini? Tidak. Orang saya punya Bang Nara yang gede banyak. Tepuk tangan para Bang Nara. Alhamdulillah acara ini dibantu juga oleh Bamus Betawi 982 yang dipimpin oleh Bang Haji Oding dan Bu Ida ya. Kemudian dari teman-teman BUMD, makanya baik-baiklah teman-teman dengan pihak pemerintahan. Insyaallah dia akan bantu kita. Dia tahu kok Forkabi ini organisasi baik yang bermitra baik dengan pemerintah. Kemudian dalam raker ini juga saya akan menegaskan kembali tentang upaya hukum kita. Tapi kita akan nanti minta kepada ketua-ketua DPD ada di ruangan depan. Kita akan bicarakan lebih teknis lagi ya.
Apa langkah-langkah kita? Termasuk mungkin dukungan-dukungan kita terhadap pilpres. Pileg jelas dong. Kalau pileg jelas kan orang-orangnya ini, caleg ini harus di itu. Udah ada orangnya kan. Pilpres tetapi kita tekankan, Porkabis secara kelembagaan tidak mendukung salah satu calon presiden. Saya ingin Porkabi ini ada di mana-mana gitu. Kalau Pak Anies menang, kita ada. Kalau Pak Ganjar menang, kita ada. Kalau Pak Prabowo menang, kita ada. Gitu. Karena semuanya kan anak bangsa yang terbaik. Kita nggak bisa bilang bahwa mereka itu karena kita beda pilihan, kita bilang mereka itu nggak bisa. Sebagai sebuah organisasi, kita harus memposisikan netral dalam pilpres. Tetapi teman-teman silakan secara pribadi masuk di tim sukses. Kita rekom Haji Rojak misalnya di pasangan Amin sama Bang Yusuf, bagus. Kan senang kalau Amin menang, ternyata Haji Rojak jadi menteri kan gitu. Aminnya jangan keras. Kemudian dari Ganjar saya utus misalnya Junet, ya, dia orang merah kan. Sama siapa? Misalnya Po Yanti misalnya gitu. Kemudian nanti menang, bagus. Dari Prabowo, wah kebenaran kan kalau Pak Prabowo ini saya. Oh tuh udah ada Bang mau. Kebenaran partainya rada gemuk dan semua ini kan aktivis partai kan bagus begitu, ya. Jadi itu mungkin keputusan yang akan kita buat nanti, ya. Itu poin-poinnya. Walaupun di sini ada undangan, saya sengaja bicara terbuka ini biar teman-teman wali kota, Kesbangpol, Pak PJ yang diwakili Bang Marlo tahu sikap kita. Jangan organisasi hanya untuk kepentingan segelintir orang atau 1-2 orang yang hanya ada untuk kepentingan dia. Jangan. Ini organisasi untuk anak cucu kita. Makanya saya selalu bilang, boleh kita pindah partai, tapi tidak mungkin kita pindah menjadi bukan orang Betawi. Karena ini darah kita, darah Betawi. Insyaallah acara ini mungkin selesai jam setelah makan siang, ya. Dan tolong teman-teman yang menjadi peserta dan peninjau, curahkanlah pikiran teman-teman, curahkanlah pendapat teman-teman nanti di acara ini. Dan setelah kita putus di raker ini, jangan lagi ada yang ngoceh di luar. Kan kita sudah sepakat dengan kesepakatan itu. Kecuali nih, saya mutusin A, saya nggak ngajak berembuk, boleh nyalain saya, nyalain Bang Nara. Tapi kalau kita berembuk sedemokratis ini, sampai ke DPC kita minta untuk menjadi peninjau, setelah itu masih ngomong yang nggak pas, ya berarti dia bukan bagian dari Porkabi yang konstruktif. Dia adalah bukan solusi maker, tapi dia adalah trouble maker. Ya kalau trouble maker gak usah di Porkabi, karena Porkabi ini ingin tumbuh. Porkabi ini ingin tumbuh berkembang. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, apalagi saya bicara di undangan. Tapi saya ingin terbuka, karena juga nanti undangan bisa terbuka tentang apa-apa yang menjadi beban tugas KPU, Bawaslu dan lain-lain. Dan saya juga ingin ini kita nanti media rilisnya jelas bahwa Porkabi bersikap seperti ini. Dan teman-teman yang hadir di sini sebagai caleg, semangat untuk bisa memenangkan election nanti. Semangat ya, ada Porkabi di belakang abang-abang, ada Porkabi yang akan backup abang-abang. Dan insya Allah kalau kita nyatu, nanti 106 DPRD DKI dan DPRD lainnya bisa kita kuasai. Ke depan secara politis kalau kita sudah menguasai DPRD, tentunya kepentingan kaum Betawi
ya bisa lebih diakomodir oleh teman-teman di DPRD nanti ya, termasuk di DPR RI. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriq, billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum DPP Forkabi